Tahun 1873, tanah Aceh merambah jauh ke Cakrawala, di mana sawah hijau bertemu dengan langit biru. Di atas bukit yang menyaksikan ribuan musim tanam, seorang pemimpin berdiri dengan keris turun-temurun di tangannya. Tuan Kuala, nama yang dikenal sebagai pijakan kekuatan bagi rakyatnya. Mata-matanya yang dalam tidak hanya melihat hamparan tanah yang dicintainya, tapi juga bayangan-bayangan yang datang dari kejauhan. Pasukan putih berkuda yang membawa bendera kerajaan Belanda bukan sekadar tamu, melainkan bayangan penjajahan yang ingin menggenggam tanah Aceh dalam genggamannya. Bersamanya Panglima Idris, tangan kanannya yang gagah berani, memperhatikan setiap gerakan musuh dengan hati yang siap siaga. Di pagi yang tenang itu, angin membawa suara angin dan bisikan bahwa hari ini akan menjadi titik balik bagi tanah yang mereka cintai. Di bawah bukit, di antara rumah-rumah yang berdiri kokoh di atas tiang kayu, tangan-tangan wanita bekerja dengan terampil. Nyai Rahma, istri yang menjadi pijakan hati Tuan Kuala, telah mengumpulkan bekal untuk para pejuang. Setiap biji beras, setiap helai daun obat, bukan hanya makanan dan obat-obatan, tapi juga doa yang dikemas dengan cinta. Dia menghampiri suaminya, dan ketika tangan mereka bersentuhan saat menerima keranjang, tidak perlu kata-kata untuk menyampaikan apa yang ada di hati. Ini adalah persembahan dari rakyat yang tidak akan menyerah, dari ibu yang akan melindungi anak-anaknya, dari istri yang akan mendukung sang pejuang. Angin yang berlalu menyentuh rambut mereka, seolah membawa janji bahwa cinta akan selalu lebih kuat dari senjata. Di sisi lain hutan yang lebat, pasukan Belanda berkumpul dengan seragam yang rapih dan senapan yang siap ditembakkan. Kopral Jensen, muda, baru 3 bulan tiba dari tanah airnya, berdiri dengan posisi yang benar, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan keraguan. Perwira tinggi di depannya memberikan perintah dengan suara yang keras dan tegas. Kita akan menguasai wilayah ini. Aceh harus menjadi bagian dari Hindia Belanda. Kata-kata itu terdengar dingin di telinganya. Di kejauhan, dia melihat bayangan anak-anak Aceh yang berlari menyembunyikan diri di balik tembok rumah. Seolah ada sesuatu yang berat di dalam dadanya. Apakah perang yang dia yakini sebagai tugas kehormatan benar-benar hanya itu saja? Ataukah ada lebih banyak cerita yang belum dia ketahui dari tanah yang mereka ingin taklukkan? Di dalam gua tersembunyi yang telah menjadi markas strategis mereka, nyala obor menerangi dinding batu yang dingin. Tuan Kuala membentangkan tikar yang digambar dengan peta tanah Aceh, setiap sungai, setiap bukit, setiap jalan kecil yang hanya diketahui oleh rakyat setempat. Kita tidak bisa bertempur dengan cara mereka, katanya dengan suara yang pasti. Kekuatan kita bukan di jumlah pasukan atau senjata api, tapi di tanah yang kita kenal seperti telapak tangan kita. Panglima Idris memperhatikan setiap kata. Mata terfokus pada setiap titik yang ditunjukkan. Mereka merencanakan bukan hanya untuk bertempur, tapi untuk melindungi, untuk menggunakan keahlian mereka di medan sendiri agar korban bisa ditekan seminimal mungkin. Di kegelapan gua itu, mereka membangun rencana dengan hati yang penuh tekad dan pikiran yang jernih. Sebelum bayangan perang benar-benar menjangkiti desa, langkah-langkah tergesa-gesa tapi teratur mengisi udara. Panglima Idris yang biasanya dikenal sebagai pejuang gagah, kini dengan hati yang lembut membimbing wanita dan anak-anak menuju jalur tersembunyi ke dalam hutan, tempat yang aman jauh dari medan pertempuran. Di sisinya, Nyai Rahma membantu seorang ibu tua yang membawa bayi kecil di pangkuannya. Dia menepuk bahu wanita itu dengan lembut, memberikan semangat bahwa desa akan tetap berdiri selama mereka saling membantu. Tanah kita akan melindungi kita, ucapnya dengan lembut, dan setiap kata itu membawa harapan bagi mereka yang merasa takut. Di tengah kesibukan untuk melindungi yang lemah, terlihat betapa kuatnya ikatan rakyat Aceh. Satu sama lain adalah kekuatan terbesar mereka. Matahari mulai menjulang tinggi ketika suara tembakan keras menghancurkan ketenangan pagi. Pasukan Belanda memasuki wilayah desa dengan langkah yang percaya diri. Tapi mereka tidak menyadari bahwa tanah ini telah siap menyambut mereka. Tuan Kuala muncul dari balik semak-semak dengan kecepatan yang mengejutkan. Gerakan yang diajarkan oleh leluhur disesuaikan dengan medan yang tidak dikenal oleh musuh. Peluru melesat di udara, menciptakan awan debu di antara rerumputan tinggi.
Di garis depan, Kopral Jensen yang sedang maju tiba-tiba terpeleset. Sebuah potongan kayu yang terlempar oleh ledakan membuat kakinya terluka parah. Dia jatuh ke tanah, senapannya terlepas dari genggamannya. Matanya yang penuh kejutan melihat bagaimana para pejuang Aceh bergerak seperti bayangan. Bukan sebagai musuh yang kejam, tapi sebagai penjaga tanah yang siap berkorban untuk negerinya. Setelah pasukan Belanda terpaksa mundur sementara untuk mencari perlindungan, Panglima Idris menjelajahi hutan untuk memastikan tidak ada musuh yang tersisa. Di sudut yang sunyi, di bawah bayang-bayang pohon besar, dia menemukan sosok yang terluka, Kopral Jensen yang tersesat dan lemah. Tanpa ragu, dia menarik pedangnya dan mengarahkannya ke leher pria muda itu. Nafasnya berat dengan kemarahan terhadap mereka yang ingin merusak tanahnya. Tapi, ketika dia melihat mata Jensen yang penuh rasa takut dan kelelahan, bukan mata seorang pembunuh, tapi mata seorang muda yang tersesat, sesuatu berubah di dalam hatinya. Tangan yang memegang pedang tidak bergerak lebih jauh. Di tengah hutan yang menjadi saksi banyak perjuangan, dia menghadapi pilihan, membalas dendam atau menunjukkan kebaikan yang mungkin bisa mengubah segalanya. Di dalam gua yang telah menjadi tempat perlindungan, Nyai Rahma melihat sosok pria muda yang terluka yang dibawa oleh Panglima Idris. Tanpa ragu, dia mengambil ramuan herbal yang telah disiapkan dan kain bersih untuk merawat lukanya. Tangannya yang terampil dan lembut membersihkan luka dengan hati-hati, sambil mengatakan kata-kata menenangkan, meskipun tidak mengerti bahasa yang dia ucapkan. Kopral Jensen hanya bisa menatapnya dengan mata yang penuh kekaguman dan kebingungan. "Mengapa Anda membantu saya?" Meskipun kata-kata itu tidak terdengar, ekspresi wajahnya menyampaikan segalanya. Dan dalam tindakan Nyai Rahma, jawabannya jelas. Perang adalah antara kerajaan dan kekuasaan, bukan antara rakyat yang hanya ingin hidup dengan damai. Di tengah kegelapan dan perang, kebaikan manusia menjadi cahaya yang paling terang. Ketika luka Jensen mulai pulih, Tuan Kuala datang untuk duduk bersamanya. Tanpa kata-kata yang sama, mereka berkomunikasi melalui gerakan dan ekspresi, sebuah bahasa yang lebih dalam dari kata-kata. Tuan Kuala mulai bercerita tentang tanah Aceh, tentang bagaimana leluhur mereka menjaga tanah ini dengan darah dan keringat, tentang makna setiap bukit dan sungai, tentang bagaimana rakyatnya hidup dalam keharmonisan dengan alam. Dia menunjukkan keris di tangannya, bukan sebagai senjata pembunuh, tapi sebagai simbol kehormatan dan tanggung jawab untuk melindungi yang lemah. Jensen mendengar dengan seksama. Setiap gerakan dan ekspresi membuka matanya tentang apa yang sebenarnya mereka perjuangkan. Bukan kemajuan atau kekuasaan, tapi hak untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka di tanah yang telah menjadi rumah bagi mereka selama berabad-abad. Ketika matahari mulai miring ke arah barat, Panglima Idris masuk ke gua dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya penuh kesungguhan yang menunjukkan berita buruk telah tiba. Dia melaporkan bahwa mata-mata telah melihat pasukan Belanda berkumpul dengan jumlah yang jauh lebih banyak, membawa meriam dan persediaan untuk menyerang desa dengan kekuatan penuh besok pagi. Tuan Kuala berdiri dengan cepat, tangannya secara naluriah menyentuh gagang kerisnya. Pikirannya bekerja dengan cepat. Bertempur terbuka akan menyebabkan korban besar di kedua sisi, tapi menyerah bukanlah pilihan. Di dadanya terasa berat, tapi matanya tetap jernih. Dia tahu bahwa keputusan yang diambil malam ini akan menentukan masa depan bagi banyak orang. Dan dia harus memilih jalan yang tidak hanya kuat, tapi juga penuh kebijaksanaan. Kopral Jensen yang telah mendengar pembicaraan mereka berdiri perlahan-lahan, meskipun kakinya masih terasa sakit setiap saat dia menginjakkan kaki. Dia menghampiri Tuan Kuala dengan langkah yang sedikit goyah, tapi penuh tekad. Matanya yang dulunya penuh keraguan, kini menunjukkan keyakinan yang kuat. Dia menawarkan apa yang bisa dia berikan, informasi tentang taktik pasukan Belanda, rute yang akan mereka tempuh, dan titik lemah yang bisa dimanfaatkan. "Saya tidak bisa kembali berperang melawan kalian." Meskipun kata-katanya tidak terdengar dengan jelas, maknanya sangat dalam. Dia telah melihat kebaikan di hati rakyat Aceh dan menyadari bahwa perang yang dia ikuti bukanlah perang yang benar. Di tengah dua dunia yang bertentangan, dia memilih jalan yang penuh dengan resiko tapi benar. Jalan yang bisa mengurangi korban dan membawa harapan perdamaian. Di atas tikar yang digambar dengan peta tanah, Kopral Jensen mulai menjelaskan setiap detail yang dia ketahui. Dia menunjukkan di mana pasukan Belanda akan berkumpul,
rute mana yang akan mereka tempuh melalui perbukitan, dan di mana mereka akan meletakkan meriam untuk menyerang desa. Dia menggambar garis di tanah untuk menunjukkan cara pasukan mereka bergerak dalam formasi, kekuatan dan kelemahan yang telah dia pelajari selama bertahun-tahun di militer. Panglima Idris mencatat setiap kata dengan cermat. Matanya semakin jernih seiring dengan setiap informasi yang diterima. Untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, mereka melihat peluang bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi juga untuk menyampaikan pesan yang kuat kepada musuh mereka. Dalam kerjasama yang tidak terduga ini, benih pemahaman mulai tumbuh di tengah medan perang yang keras. Sebelum Jansen pergi untuk menghubungi pasukannya kembali, Nyai Rahma datang dengan sesuatu yang disembunyikan di balik punggungnya. Dia membukanya dengan lembut, sebuah kain tenun kecil dengan pola tradisional Aceh yang indah, dibuat dengan tangan sendiri. Dia memberikan kain itu kepada Jansen sebagai tanda penghormatan dan harapan. Setiap pola pada kain itu memiliki makna, tentang persatuan, tentang tanah, tentang harapan untuk masa depan yang damai. Dia melihat ke mata Jansen dan mengangguk perlahan, sebuah pesan yang jelas untuk disampaikan. Aceh siap berunding dengan hormat jika kedaulatannya dihormati. Jansen menerima kain itu dengan hati yang penuh rasa syukur. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa ini bukan hanya sebuah hadiah, tapi sebuah tanggung jawab untuk membawa pesan kebaikan dari rakyat Aceh kepada komandonya. Pagi harinya tiba dengan cepat. Langit yang awalnya gelap perlahan berubah menjadi warna jingga dan emas. Pasukan Belanda muncul dari kejauhan, seperti laut biru yang menggelombang, tepat seperti yang dikatakan Jansen. Tapi kali ini, mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Pasukan Aceh tidak bersembunyi di hutan, melainkan berdiri dengan tegak di atas bukit, siap melindungi tanah mereka. Tuan Kuala mengangkat kerisnya ke udara sebagai tanda, bukan untuk menyerang, tapi untuk menunjukkan kekuatan mereka. Panglima Idris memimpin para pejuang dengan gerakan yang terkoordinasi. Mereka menunjukkan keahlian tempur mereka, tapi tidak menyerang lebih jauh dari yang diperlukan. Ketika pasukan Belanda melihat semangat dan ketegasan rakyat Aceh, mereka berhenti. Di tengah ketegangan yang sangat tinggi, terdengar keheningan. Sebuah keheningan yang menyampaikan bahwa rakyat Aceh tidak akan menyerah tanpa perlawanan, tapi juga tidak akan mencari darah jika tidak perlu. Setelah pasukan Belanda mundur untuk merenungkan apa yang mereka lihat, keheningan kembali menyelimuti tanah Aceh. Bukan keheningan yang penuh kesedihan, tapi keheningan yang penuh harapan. Tuan Kuala dan Nyai Rahma berdiri di atas bukit yang sama seperti di awal perjalanan mereka, memandang desa yang mulai bangkit kembali. Asap dari tungku memasak mulai muncul dari rumah-rumah. Suara anak-anak bermain terdengar di kejauhan, dan tangan-tangan mulai bekerja untuk membangun kembali apa yang rusak. Perang mungkin belum berakhir, seolah terdengar dalam angin. Tapi hari ini kita telah menunjukkan bahwa jiwa rakyat Aceh tidak akan pernah patah. Tanah ini telah menyaksikan banyak perjuangan, tapi juga menyimpan harapan yang tak terpadamkan untuk masa depan, di mana rakyatnya bisa hidup merdeka, damai, dan dengan martabat yang penuh. Kisah ini hanya satu dari banyak perjuangan yang telah dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk merdeka. Ingin tahu lebih banyak tentang sejarah perjuangan daerah-daerah di Indonesia? Subscribe sekarang ke Frame Negeri. Tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Bagikan video ini kepada keluarga dan teman agar sejarah perjuangan nenek moyang kita tetap hidup.